on. Wah, seru ya Sobat Unyil. Ibu-ibu di Majene, Sulawesi Barat lagi lomba kupas kelapa tuh. Dengan alat tradisional, ibu-ibu mengupas kelapa dengan cekatan. Gak heran sih kalau masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia akrab banget sama memanen sampai mengupas kelapa. Soalnya kelapa memang menjadi komoditas utama di Indonesia. Indonesia memproduksi sekitar 18 juta ton kelapa per tahun. Produksi kelapa di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia loh. Wih, keren ya Sobat Unyil. Cinggu lama banget sih ngorek kelakanya. Udah 1 jam nih Unyil nunggu. Sabar, susah ini, keras tuh marutnya. Kalau kayak gini ceritanya Unyil mah udah keburu kenyang Kak Cinggu. Sabar. Oh iya Nyil, aku ada ide. Kak Cinggu. Paket. Nah, ini dia datang. Makasih, Mas. Ini nih, Nyil. Ini rendang plus nasinya. Kak Cinggu ngalah doang tadi ngarit-ngarit kelaka. Ujungnya guli-guli juga. Kan katanya kamu lapar, Nyil. Ya ini dikasih. Kebayang nggak kalau di Indonesia nggak ada pohon kelapa? Gak bakal ada tuh minuman dan makanan enak yang terbuat dari kelapa. Dan gak bakal ada rendang, salah satu makanan terenak di dunia. Yap, sebagai penghasil kelapa terbesar, kita punya banyak makanan tradisional berbahan dasar kelapa. Kelapa yang diparut maupun kelapa yang diolah jadi santan, membuat makanan punya cita rasa gurih alami. Pertanyaannya, santan segar versus santan kemasan, mana yang lebih baik? Santan asli dan santan kemasan sama-sama terbuat dari kelapa tua. Dagingnya lebih banyak, sehingga pas buat bikin santan. Santan kemasan melalui proses panjang menggunakan alat-alat modern. Hasilnya santan yang bersih dari minyak dan kotoran. Bisa disimpan lama dan siap digunakan tanpa repot. Supaya tahan lama, santan kemasan biasanya ditambahkan bahan pengawet alami. That's why santan kemasan punya rasa agak manis, plus teksturnya lebih kental. Kalau dari segi nutrisi, santan alami dan santan kemasan sama-sama punya nilai gizi kok. Karena rasanya sedikit lebih manis daripada santan buatan tangan. Santan kemasan sebetulnya lebih cocok digunakan untuk membuat makanan manis. Kalau mau bikin masakan gurih seperti rendang, cocoknya ya santan yang diperas sendiri. Seperti rendang buatan Uni Tuti nih. Rendang yang diproduksi di Depok, Jawa Barat ini dikemas dengan standar internasional. Jadi bisa diekspor ke luar negeri. Tahun 2018 sudah diekspor ke Malaysia, sekarang sudah diekspor ke Jerman dan juga ke Amerika. Usaha rendang kemasan ini dirintis sejak 2015 oleh Bu Sri Yuliastuti alias Uni Tuti. Beragam jenis rendang ada di sini. Rendang sapi, rendang paru, rendang jengkol, hingga rendang kacang merah. Pokoknya serba masakan Minang deh. Rancak benar. Dari segi rasa jelas juara. Diolah oleh tangan orang Minang asli. Kualitasnya juga sudah teruji. Produk buatan Uni Tuti sudah menerapkan sistem jaminan mutu pangan olahan berstandar internasional, yaitu HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Kualitas dan kemasan produk terjamin. Rendang kemasan ready to eat ini bisa tahan lama dengan masa simpan hingga 1 tahun loh. Wah, Padang. Set. Kak Cinggu makan nasi kadang kaki sendok. Ya kan nanti tanganku kotor. Ya ampun, nggak ada sensasinya kalau kaki sendok Kak Cinggu. Ya udah deh, abis ini aku makannya pakai tangan.
Terus abis itu pegang unyil ya. Jangan, nanti aku kotor. Ya udah makanya pakai sendok aja. Daging dicuci bersih. Masak bumbu rempahnya. Next, santan kelapa yang menjadi kunci kelezatan rendang. Aduk terus sampai pegel. Memasak bumbu rendang bisa memakan waktu sekitar 4 jam. Masukkan daging ke dalam bumbu yang sudah dimasak. Masak daging dengan bumbu selama kurang lebih 4 jam. Disisihit rendang yang sudah matang. Didiamkan beberapa saat dan siap dikemas. Biar tahan lama, rendang dikemas menggunakan aluminium foil lalu divakum. Disterilisasi dengan mesin retort. Terakhir, tinggal dimasukkan ke dalam kotak kemasan. Sekali produksi, Unituti biasanya membutuhkan sekitar 20 kg daging. Semuanya adalah rendang basah ya. Jadi semuanya siap santap, siap dimakan dengan nasi putih. Bisa dihangatkan, bisa tidak dihangatkan, tidak perlu masuk kulkas. Unituti membangun usaha rendang ini secara otodidak. Awalnya, Unituti merupakan seorang kontraktor. Lalu banting setir menjadi pengusaha rendang karena produknya laku keras. Awalnya sih cuma usaha kecil-kecilan. Kini usahanya mulai berkembang. Bahkan omsetnya mencapai ratusan juta rupiah loh. Diekspor ke luar negeri, cek. Dicicipi oleh orang-orang terkenal, cek. Pak Sandiaga Uno hingga Kak Kaisang Pangarep pernah nyobain rendang ekspor ini. Nah ini Nyil rendangnya Nyil. Kaceng aku mau juga dong. Mau Unyil? Mau lah. Nah dulu, Unyil maunya yang mana? Ya jelas akunya mau yang gede lah kaceng. Enak aja, anak kecil ya rendangnya yang kecil dong. Nih Unyil nih yang kecil nih Unyil nih. Ya kecil banget kaceng. Ya udah terima aja. Kak Tenggo baru yang gede, nih dia. Aduh, hah? Kok pedes Nyil? Itu lengkuas kaceng. Adalah makan daging terlalu banyak yang bikin kadar kolesterol naik. Rendang tanpa kolesterol, apa bisa? Disisihit rendang daging nabati. Dagingnya bukan dari hewan. Daging tiruan terbuat dari jamur shiitake. Bagian jamur yang dipakai hanya bagian batang atau kaki jamur yang punya tekstur berserat seperti daging. Jamur dibersihkan, dipipihkan supaya serat jamur terbuka. Next, direndam selama 3 hari 3 malam supaya bau khas jamurnya hilang. Hasilnya, tekstur jamur jadi lebih kenyal. Jamur digiling dan dicampur kedelai halus yang sudah diberi bumbu. Adonan jamur siap dicetak jadi potongan daging rendang. Tinggal dikukus, lalu digoreng. Bisa diolah jadi berbagai masakan termasuk rendang. Daging nabati punya kelebihan dibanding daging sapi betulan. Gak mengandung kolesterol, menyerap bumbu masakan lebih cepat,
tinggi serat. Lauk nabati bisa dibilang sebagai sumber pangan masa depan. Tahun 2040 diperkirakan 60% daging yang dikonsumsi adalah daging nabati. Gimana? Seru nggak? Oh, gimana nggak seru, Tinggo? Tadi kita naik sepeda tapi nggak nyangke-nyangke. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan sehat tapi kan. Iya sih. Oh, Kak Tinggo nggak. Kak Tinggo. Kak Tinggo katanya pengen punya sepeda ya? Iya, sebenarnya sih punya, Nyil. Tapi sepedanya masa murah sih, Nyil? Ya, Kak Tinggo, sepeda itu bukan murah atau mahal, tapi fungsinya. Ya tapi kan aku juga pengen gaya, Nyil, biar dilihat temen-temen tuh keren. Ih, Kak Tinggo, dengan sepeda itu bukan masalah gaya, tapi untuk kesehatan. Emang fungsinya buat apa, Nyil? Fungsinya bisa bagus untuk kesehatan otot dan sendi, dan juga untuk kesehatan jantung. Oh gitu, Nyil. Ya udah, mulai sekarang pokoknya aku main sepeda nggak cuma gaya-gayaan, tapi harus kuat biar sehat. Oke, Kak Tinggo, nanti Garu goncengin Unyil ya. Iya, siap. Bersepeda bisa jadi olahraga murah, bisa juga termasuk olahraga mahal. Semua tergantung pilihan sepeda. Mau sepeda standar yang penting bisa goes, atau sepeda sultan buatan Inggris yang harganya selangit. Gak ada yang salah. Sepeda apapun yang dipakai bermanfaat untuk kesehatan jantung dan memperkuat otot kaki. Karena digerakkan secara manual, inovasi sepeda ya gitu-gitu aja. Is that true? Ini nih, salah satu inovasi sepeda yang lagi tren di kalangan pesepeda. E-bike alias electronic bike. Sebentar. Apakah e-bike sama dengan sepeda listrik yang biasa dipakai ibu-ibu? Jawabannya beda. Sepeda listrik dikendarai dengan dua cara. Bisa digoes, bisa juga tinggal digas seperti motor listrik. Lebih mengutamakan fungsi transportasi dibandingkan olahraga. Kalau e-bike cuma bisa jalan kalau digoes. Bedanya dengan sepeda biasa, komponen elektronik pada e-bike bisa membantu pengendara menggenjot pedal lebih ringan. Model, fungsi, dan fitur disesuaikan untuk kebutuhan bersepeda yang aman juga nyaman. Tidak menghilangkan esensi bersepeda untuk olahraga. Cuma bisa jadi solusi untuk berkesempatan mencoba bersepeda, tapi nggak mau capek-capek amat. Pabrik sepeda di berbagai belahan dunia berlomba-lomba memproduksi e-bike. Termasuk pabrik sepeda di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pabrik seluas 4,5 kali lapangan sepak bola ini sudah memproduksi ribuan jenis sepeda sejak tahun 1989. Rangka dirakit dari material aluminium alloy, ringan, mudah dibentuk, tapi tetap kuat. Ukur, potong, dan dibentuk. Bagian rangka disatukan dengan teknik pengelasan. Selain dilas secara manual, dilas juga dengan bantuan lengan robot. Lebih cepat, akurat, dan presisi. Next, rangka utuh sepeda diberi warna. Undercoat sebagai lapisan dasar untuk anti karat. Dan top coat lapisan warna akhir sepeda. Ada banyak pilihan warna dan motif berstiker. Bisa dipilih sesuai selera. Bersepeda jadi makin gaya. Rangka beres, lanjut ke komponen elektrik. Ada controller sebagai pengendali pilihan semua fitur, dilengkapi layar informasi. Suspensi, rantai, pedal, sampai rem cakram dirakit jadi satu. Komponen velg dan ban juga dirakit langsung. Sepeda elektrik siap dikemas dan didistribusikan ke konsumen. Pasarnya gak cuma dalam negeri aja loh. Sepeda elektrik produksi anak bangsa ini sudah diekspor juga. Sebelum dipasarkan, wajib cek kualitas. Tes daya dan pengecasan baterai, cek. Tes kemampuan motor listrik, cek. Terus gimana kalau e-bike kehujanan? Apa nggak korslet?
Tenang, aman kok. Seluruh komponen elektrik, tombol, motor listrik dan baterainya sudah water resistant. High, normal, eco, sampai walk mode. Lever power assist modenya bisa dipilih sesuai kebutuhan. Lagi buru-buru, bisa pakai mode high. Bikin kecepatan goes sepeda sampai 32 km per jam. Wih, lumayan cepat juga ya. Atau mau santai sambil ngerasain suasana jalanan ibu kota? Tinggal pilih level rendah. Pengisian daya baterainya juga gampang. Tinggal colok adapter, 4-6 jam baterai bakal langsung full. Bisa tenang sambil ditinggal beraktivitas. Kacengku, ini kita mau kemana? Mau main sepeda Nyil, nih kita udah safety nih, udah pakai helm, udah pakai alat pengaman, semuanya lengkap dah. Terus mana sepedanya? Ada nanti. Tapi emang kita mau kemana Kacengku? Kita nanti dari sini nih, dari Ancol ke Tendean, abis itu ke Bogor. Ikut gak? Oh, jauh banget. Udah kan kamu aku boncengin. Yaudah yuk Kacengku, sepedanya mana? Dah ikut aja deh kamu ya. Ayo Nyil. Wah, Kacengku ini gini. Ya udah, mau ikut gak? Enggak ah, mana sih? Mana rocky-rocky segala lagi. Ini mah sepeda statis. Sejak kapan sih Indonesia mulai kenalan sama sepeda? Sepeda mulai dikenal di Hindia Belanda tahun 1890. Zaman dulu, sepeda ontel cuma bisa dimiliki oleh orang kaya. Bentuknya boleh kuno, tanpa fitur modern seperti e-bike. Tapi penggemar sepeda ontel masih banyak loh. Gak cuma di Indonesia, sepeda model lawas juga masih banyak digunakan di Belanda. Berbagai jenis sepeda ada di Belanda. Gak heran sih, karena jumlah pesepeda di Belanda terbanyak di dunia. Penduduknya cuma 17 juta, tapi jumlah pesepeda di Belanda mencapai 23 juta. Wah, lebih banyak sepeda daripada orangnya ya. Belanda menjadi negara ramah pesepeda sejak tahun 1978. Ada beberapa hal yang membuat orang Belanda memilih sepeda sebagai moda transportasi utama. Pertama, biaya parkir kendaraannya mahal. Lahan parkirnya juga jarang. Jadi, ya mending naik sepeda daripada bawa kendaraan. Kedua, kebanyakan wilayah Belanda sangat datar. Jadi bersepeda di Belanda sangat nyaman. Ketiga, pemerintah Belanda memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan bersepeda. Mulai dari memberikan reward kepada para pesepeda sampai menyediakan jalur sepeda. Bahkan pemerintah Belanda menyediakan parkiran sepeda terbesar di dunia. Parkiran ini bisa menyimpan 12.000 sepeda. Kendaraannya boleh sederhana, tapi parkirannya canggih. Terdiri dari gedung 3 lantai, lengkap dengan indikator digital untuk memudahkan pesepeda menemukan tempat parkir. Biayanya gratis, asal nggak lebih dari 24 jam. Lebih dari itu, tarifnya 1,25 euro atau setara dengan 20.000 per 24 jam. Sobat Unyil, bersepeda memang menjadi salah satu olahraga yang menyenangkan. Selain bikin sehat, pastinya bikin happy dong ya. Namun, kalau ketemu jalan becek dan sepeda kita nggak ada spakbor belakangnya, hati-hati nyiprat-nyiprat tuh. Tapi jangan sedih Sobat Unyil. Kita punya solusinya nih. Cukup menggunakan botol bekas air mineral yang sudah dipotong setengah bagian menyerupai bentuk spakbor sepeda. Lalu lem bagian tutup botolnya dengan bagian ujung rangka belakang atau biasa disebut seat stay. Tunggu beberapa saat sampai lemnya mengering. Jadi deh spakbor belakang anti nyiprat-nyiprat. Sobat Unyil, bersepeda memang menyenangkan ya. Tapi kalau tiba-tiba tersesat di jalan dan bingung arah tujuan, supaya aman bersepedanya, tinggal letakkan handphone kalian di stang sepedanya aja tuh. Gak perlu bingung pakai apa, cukup menggunakan karet gelang aja tuh. Mudah bukan?